dagang, jadi nggak ngapa-ngapa, lelang lewat doang kayaknya. Oke lanjut bro, terakhir gua lewat jalan Sindang Barang Cianjur ya, belum lama pulang dari Telemoyo Dieng, baliknya gua lewat jalur selatan ya kan, dari Banjar Pangandaran itu masuk dari situ. Nah sampai Sindang Barang nih jam berapa gue ya, setengah 8 mungkin kali ya, dari arah Sindang Barang mungkin kalau nggak salah, habis kisaan lah. Nah ntar nih di depan setelah ini nih, di depan ada rest area warung ya, gua ngeres di situ. Nyampe situ tuh sekitar jam 9 apa jam 9-an kalau nggak salah kan, itu jam 9 pada tidur lah tuh ceritanya, anak-anak kan pada tidur. Terus jam 12 pada bangun lah ya kan, buat ngelanjutin gas kan, balik gitu kan. Ceritanya pamit lah kita sama yang punya warung gitu kan, Pak saya jalan gitu kan. Anehnya tuh yang punya warung cuman ngomong hati-hati ya bang gitu, jadi jalannya cuman ngomong kayak gitu. Nah pas jalan itu mulai tuh ketemu yang agak aneh-aneh lah di sini kan. Kalau gue sih berpikirnya bukannya apa ya, bukannya demit sih, gue pikirnya orang aja gitu kan. Pertama ngeliat tuh kan karena emang udah jam-jam 1 ya, jam 12-an, jam 1 itu banyak mobil, banyak yang lewat, mobil-mobil truk kayu tuh banyak yang lewat gitu. Cuman iya awal-awalnya tuh kan kayak patok gitu, patok dia apa ya, dikasih karung apa dicat putih itu. Nah itu awalnya itu. Nah dari awal patok, nah kesonoin tuh kayak banyak orang-orang apa ya, orang kalau kata bocah sih ODGJ gitu ya, orang-orang gila yang dilepas gitu, kayak dibuang kayaknya itu di pinggir jalan gitu. Tapi ada juga yang ngelihat ada aki-aki nongkrong di pinggir jalan gitu ya, kayak di bukan di rumah sih, kayak di apa, di pos gitu, ngerokoknya aneh apa aneh. Dan terakhir gue ngelihat yang paling aneh itu di jalur Sindang Barang Cidaun tengah malam itu, ada nenek-nenek jam 2 pagi itu jalannya miring di tengah jalan. Nah, kasus apa, bukan kasus sih, posisinya gue paling belakang ya, gue ditinggal sama anak-anak gitu. Di depan gue ada mobil elf gitu kan. Nah yang bikin anehnya lagi tuh, mobil elf tuh kalau di tengah jalan ada orang pasti kan ngutiknya parah tuh ya, wah gitu ya. Nah ini kagak, dia ngutik biasa aja, bet dia ngutik. Nah gua kaget, tahu-tahu pas dia lewat lah di depan gua, nenek-nenek bisa sumpah pakai apa ya, kalau nenek-nenek zaman dulu tuh pakai kemben gitu kan, tuh rambutnya dikunci rapi gitu kan, cuman putih semua. Gue cuman bilang negor doang, ngapain sih nek malam-malam, mau kemana nek malam-malam, mau ada gitu. Udah tuh gue jalan aja gitu kan, gue nggak ambil pusing sama anak-anak juga, nggak diambil pusing. Udah anak-anak jalan terus ya kan. Nah anak-anak satu kasus kejadian lagi kan, nggak ada apa, busi hidup itu, busi nggak mati. Terus bensin ada, nah motornya ada, motornya Punto tuh tahu-tahu blek ya, mati bro, mati. Udah gitu temennya di depan nggak tahu diri kan, dia jalan di lampu yang paling terang. Lah gua kan kagak ada lampunya. Akhirnya udah gitu gua jauh ngeliat
ngeliat Kunto udah kayak jumblek gitu, jalanan udah kayak jumblek. Nah dia panik, gak bilang ya udah minggir aja, minggir ke depan itu. Minggir lah tuh, turun lewatin pohon bambu. Nanti kalau gak salah bakal ngelewatin sih pohon bambunya ya. Asli sumpah serem banget itu pohon bambu. Nah gue bilang emang gue kebelet kencing, gue bilang udah panik, nyala motor nggak nyala, apa dikatakan kopling ngelos lah, ini mati lah, nggak bisa lah bang. Gue yang udah panik, gue bilang gue mau kencing dulu, gue kencing, gue balik lagi kan ke motor Kunto tuh. Lama gue selak tuh motor, hidup nggak pakai ngomong tuh anak. Habis itu langsung bleng, ngilang asup, gue ditinggal sendirian lagi aja. Memang sial dangkalan itu posisinya, asli nggak ada rumah tuh, kayaknya nggak ada yang nempatin gitu ya. Ya orang atasnya tuh asli kayak lumbung bambu gitu ya, bambu kanan kiri itu pohon bambu. Asli siang aja lewat situ, ntar nih di depan ini lewat itu aja serem banget, sampai lagi malam bos, sumpah dah. Ya itu sih cerita malam gitu, cerita malam lewat jalur Cidaun Sindang Barang terus ke Cianjur ya. Aji bro, kalau mau dicoba ya monggo silakan dicoba, pokoknya banyak kejutannya dah lewat situ, mantap pokoknya dah. Oke bro, lanjut lagi. Kita udah di tengah-tengah sini ya, udah mau di tengah-tengah antara Cianjur kota sama yang ke daerah Sindang Barang ya. Oke bro, tadi ya selingan aja ya, pasti yang pernah touring jalan malam, terus nggak cuma touring aja sih, kayak lu naik gunung jalan malam-malam kemanapun malam, pasti ya ketemu sama hal-hal yang bukan aneh sih, emang dia keluarnya malam gitu ya, pasti ketemu lah gitu. Cuman gimana kita nanggapinnya aja bro, di jalanan mau di hutan mau dimanapun ya tergantung kitanya gitu kan. Kalau gue sih nafsi aja masing-masing gitu kan ya, pokoknya nggak mau ambil pusing, selalu misalkan berprasangka baik lah. Kalau gue nggak pernah, kalau di jalanan itu ya, kalau touring malam atau naik gunung touring jalan sendirian tengah malam gitu, anggapannya ya kalau misalkan ketemu kayak gitu, gue sih nganggapnya orang, udah ketemu orang gitu kan, udah ketik selesai, nggak ada nambah-nambah ya, ketemu di ini nggak ada, itu orang gitu. Oke bro, mungkin part 2 nya nyampe sini dulu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah bantu channel ini, yang udah subscribe, udah komen, udah like, terima kasih banyak, hatur nuhun, matur suwun. Sampai jumpa lagi di part 3 ya. Oke bro, gua akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.